Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rina Santi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMKN 2 Pekalongan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata terkait dengan modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Titi Umiyati SPD MSI, pengajar praktik saya, Ibu Nur Hafifah SPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus dalam modul 3.3 ini adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi konseptual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Adapun judul program yang saya buat adalah Majalah Dinding Kolam Simanggis. Kepanjangannya dari kolaborasi antar mapel pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Adapun latar belakang dari program tersebut adalah untuk meningkatkan interaksi sosial, keterampilan, dan pengetahuan khususnya murid sekolah, maka perlu diadakan suatu kegiatan di luar jam pelajaran yang mengarahkan pada minat dan bakat murid. Kegiatan ini kita terapkan dalam ekstrakurikuler. Majalah dinding dapat menjadi sarana berlatih untuk membina kreativitas, menulis, dan modal penanaman gemar membaca. Keberadaan majalah dinding memiliki arti yang sangat penting bagi murid, guru maupun warga sekolah lainnya. Maka hendaknya majalah dinding dikelola secara baik agar tetap eksis. Dengan pengelolaan yang baik diharapkan majalah dinding akan selalu memperbaharui informasi seputar kegiatan pembelajaran yang terkait dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris yang ada di sekolah SMKN 2 Pekalongan. Adapun tujuan program dari Kolam Simanggis ini adalah yang pertama, satu, dapat menciptakan media informasi seputar materi pelajaran menurut pengelompokan mapel, baik pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Yang kedua, memberikan informasi kepada murid secara rinci dan jelas seputar materi pelajaran pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Adapun prakarsa perubahan di sini adalah mengembangkan interaksi sosial, keterampilan, dan pengetahuan melalui majalah dinding Kolam Simanggis, kolaborasi antar mapel, pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Dalam hal ini adalah aksi nyata tahap B, buat pertanyaan utama. Tahapannya adalah meliputi yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan murid sekaligus menguatkan interaksi sosial antara teman sekelas secara positif, arif, dan bijaksana. Adapun tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat bagaimana program Kolam Simanggis dapat berhasil. Yang kedua, berdialog dengan rekan sejawat dalam mengidentifikasi keterampilan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Adapun rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah melakukan sesi diskusi dengan murid untuk menguatkan ide pada tahap awal. Kemudian aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah yang pertama, murid, rekan guru, kepala sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Selanjutnya adalah penanggung jawab tahap ini adalah calon guru penggerak. Adapun dokumentasi kegiatan tahap B buat pertanyaan adalah yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait program yang akan dijalankan yaitu Kolam Simanggis. Yang kedua adalah diskusi dengan rekan guru. Selanjutnya diskusi dengan perwakilan dari murid.
Di sini diperlukan adanya ide-ide ataupun apapun yang nantinya akan diberikan oleh murid. Selanjutnya adalah catatan refleksi tahap buat pertanyaan utama. Yang pertama adalah B, tentang tahap buat pertanyaan utama. Di sini terkait dengan peristiwa. Dalam hal ini, kolam Simanggis, kolaborasi antar mapel, pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris adalah kegiatan untuk meningkatkan interaksi sosial, keterampilan, dan pengetahuan, khususnya murid sekolah. Maka perlu diadakan suatu kegiatan di luar jam pelajaran yang merahkan pada minat dan bakat murid. Kegiatan ini kita terapkan dalam ekstrakurikuler. Pada implementasi tahap B, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru antar mapel, serta sesi tanya jawab untuk mencari informasi seberapa pentingnya menumbuhkan budaya positif dalam karakter siswa melalui program Kolam Simanggis. Selanjutnya adalah terkait dengan perasaan. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama dalam menjalani program Simanggis ini merasa senang karena saya berkolaborasi dengan guru mata antar mapel, begitu juga dengan murid yang terlihat antusias dalam berkreativitas menulis di majalah dinding. Majalah dinding dapat menjadi sarana berlatih dan membina kreativitas menulis dan modal penanaman gemar membaca. Keberadaan majalah dinding memiliki arti yang penting bagi murid, guru maupun warga sekolah lainnya, sebab murid dapat memberikan suaranya terkait dengan ide awal dalam pembuatan program Kolam Simanggis. Selanjutnya terkait dengan refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Di sini adalah pembelajaran yang bisa saya ambil dari pelaksanaan aksi nyata tahap buat pertanyaan ini adalah betapa pentingnya kita saling bertukar pikiran atau sharing dengan warga sekolah guna menguatkan ide dan gagasan maupun menguatkan suatu program sekolah agar lebih baik dengan melibatkan murid menjadi mitra dalam melaksanakan program, menjadikan murid lebih antusias dalam menyuarakan pemenuhan kebutuhannya, menentukan pilihannya, dan merasa memiliki program yang dilaksanakan. Selanjutnya tahap refleksi yang keempat adalah penerapan. Dalam hal ini mengadakan diskusi dengan warga sekolah merupakan salah satu usaha yang terbaik dan diharapkan dapat tercipta sebuah program yang tepat dengan memperhatikan kekuatan atau aset yang dimiliki sekolah. Dengan pengelolaan yang baik diharapkan majalah dinding akan selalu memperbaharui informasi seputar kegiatan pembelajaran yang terkait dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris yang ada di sekolah SMKN 2 Pekalongan. Selanjutnya adalah aksi nyata tahap A, ambil pelajaran. Dalam hal ini terkait dengan pertanyaan. Yang pertama, aktivitas apa saja yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Yang kedua, apa yang membuat murid merasa nyaman belajar pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Yang ketiga, mana saja kebijakan sekolah yang telah menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Yang keempat, sekolah mana saja yang telah memiliki program ekstrakurikuler terkait pengembangan bidang pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah tahapan kedua dalam ambil pelajaran, yaitu terkait dengan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama adalah mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Yang kedua, membuat angket untuk mengetahui minat murid dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Yang ketiga, berdiskusi dengan rekan kolaborasi antar mapel untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Yang keempat, mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program ekstrakurikuler terkait pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Adapun rencana untuk melibatkan suara pemilihan atau kepemilikan murid adalah yang pertama,
melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid tentang hal apa saja yang dapat membantu murid merasa nyaman saat belajar pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Kedua, melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk mengetahui minat mereka pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah terkait aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah yang pertama terkait dengan modal manusia, meliputi murid, guru, kepala sekolah. Kemudian yang kedua modal fisik, yaitu terkait dengan lab bahasa. Yang kedua alat praktikum atau sumber belajar pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Yang ketiga adalah modal politik. Di sini meliputi kebijakan dari kepala sekolah. Adapun waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Kemudian penanggung jawab tahap ini terkait dengan program ini adalah calon guru penggerak, guru mata pelajaran pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Adapun di sini adalah dokumentasi kegiatan tahap A atau ambil pelajaran. Di sini diskusi bersama rekan teman kolaborasi antar mapel, pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Yang kedua adalah berdiskusi dengan rekan guru untuk mencari referensi kegiatan pelajaran yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid. Yang ketiga adalah diskusi dengan perwakilan murid untuk mengetahui hal yang membuat mereka merasa nyaman saat belajar pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris, serta untuk mengetahui minat murid. Selanjutnya adalah catatan refleksi tahap ambil pelajaran. Terkait dengan refleksi 4P. Yang pertama adalah peristiwa. Setelah tahap pertama, buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih mendalam gambaran atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Sehingga saya melanjutkan ke tahap kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini saya mencari referensi dari berbagai sumber, baik dari wawancara dengan rekan guru pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris, maupun sumber dari media elektronik atau sosial media lainnya. Selanjutnya dalam kegiatan ini saya membuat angket untuk mengetahui minat murid dalam bidang pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah perasaan. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat diterapkan dalam melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid. Setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam mewujudkan program yang berdampak positif bagi murid yang menumbuh kembangkan student agency. Selanjutnya, refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran yang bisa saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap pelajaran ini adalah ternyata banyak cara dalam memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid. Walaupun pelajaran pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris dianggap pelajaran yang sulit, namun dengan adanya kreativitas dan inovasi melalui majalah dinding dapat membuat murid lebih nyaman dalam mempelajari materi pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Inggris. Selain itu, seseorang guru harus melibatkan murid dalam segala aktivitasnya, begitupun dengan penentuan sebuah program. Karena murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan sendiri yang harus difasilitasi oleh pihak sekolah. Selanjutnya adalah penerapan. Melalui kegiatan ini, semoga program Kolam Simangis ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini semoga dapat diperbaiki pada tahap selanjutnya, yaitu gali mimpi, sehingga program ini akan lebih baik lagi dan berdampak positif bagi murid. Demikianlah pemaparan aksi nyata menurut 3.3
keluarga terkait dengan pengelolaan yang berdampak positif pada murid. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi